Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri. Saya Nabila Aulia Fahma dengan nomor NIM 213121050. Saya Sinta Devianti, NIM 213121057. Kami akan mempresentasikan tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sebagian dari sebuah karangan. Di dalamnya merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu ide atau gagasan. Kalimat-kalimat dalam paragraf merupakan suatu kalimat yang kohesif dan koherensif. Menurut Maharimin, paragraf adalah bagian dari wacana tertulis dan setiap bagiannya, maksudnya setiap paragraf terdiri atas satu kata, satu kalimat atau beberapa kalimat dan hanya mengandung satu alur pikiran atau satu pernyataan utuh mengenai satu pasai, sudut atau sisi tertentu dari objek yang sedang dibahas. Syarat-syarat paragraf. Kesatuan paragraf kohesif. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu pikiran pokok. Oleh karena itu, kalimat yang terbentuk perlu disusun secara sistematis agar kalimat tersebut mendukung pengembangan. Metode definisi. Usaha penulis untuk menerangkan pengertian atau konsep istilah tertentu. Dalam pembuatan definisi, tidak dibolehkan mengulang kata atau istilah yang didefinisikan. Metode proses. Sebuah paragraf dikatakan menggunakan metode proses apabila isi paragraf menguraikan suatu proses. Metode contoh. Pengembangan paragraf jenis ini biasanya diawali dengan kalimat topik yang menjadi inti pembicaraan, kemudian diikuti oleh contoh-contoh sebagai gagasan pendukung. Metode sebab akibat. Metode ini dipakai untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan. Metode umum khusus adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama pada awal, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Metode perbandingan. Pengembangan paragraf ini berusaha memperjelas paparannya dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 4. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif memiliki ide pokok di awal dan menyampaikan gagasan dari yang umum ke hal yang khusus. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif memiliki ide pokok di akhir dan menyampaikan gagasan dari yang khusus ke hal yang luas. 3. Paragraf deduktif induktif atau disebut juga dengan paragraf campuran, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. 4. Paragraf naratif, yaitu paragraf yang seluruh kalimatnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan. Contoh-contoh paragraf. 1. Paragraf deduktif. Contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi, hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. 2. Paragraf induktif. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dan efisien. 3. Paragraf campuran. Contohnya, dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hidup tanpa adanya udara. Udara merupakan sumber kehidupan ini selain air. Silahkan kamu coba bagaimana rasanya menahan nafas selama setengah jam. Pasti tubuh kita melemah dan mau pingsan.
4. Paragraf naratif. Contohnya, jam istirahat Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitkan dan kembali menulis. Asyik sekali seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia.